Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang al-khosyah. Khosyah diambil kata kha, shin, ya, dan tak marbutah. Artinya takut. Masdaru khosyah wa yadullu ala khauf, menunjukkan arti khauf, takut. Yuqalu khasya rajul yakhsha khasyatan ay khafa wa yuqalu li rajul al khaif khasyan wal mar'atu khasya'u. Ini dari sisi bahasa ya. Arti khasya itu adalah khauf. Wa qad tustamalu bi manal ilm. Tapi kadang-kadang khasya itu diartikan dengan ilmu, dengan tahu. Ini terdapat dalam surat 18 ayat 80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma. Adapun gulam, anak yang ada dalam kisah Nabi Khidir, fakana abawahu, kedua orang tuanya mu'minain, mukmin. Fakhashina, maka kami takut. Khashinanya jadi kami tahu. Karena ini disebutkan pada Allah. Jadi kami tahu ayyurhiqahuma. Anak ini akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, maka oleh Nabi Khidir dibunuh. Sehingga menimbulkan keingkaran Nabi Musa, ya, melihat tindakan Nabi Khidir. Nah, tapi Nabi Khidir beralasan semua yang dia lakukan itu adalah perintah. Definisi secara istilah, al-khasya huwa khaufun yashubuhu ta'zim wa aktsara ma yakunu ala an ilmin bima yukhsha minhu. Khosyah itu tidak sama persis dengan takut. Ya, takut dalam bahasa Indonesia. Karena takut itu macam-macam motifnya. Takut yang dimaksud di sini yang merupakan makna dari khosyah yang diikuti dengan ta'zim. Jadi memuliakan Allah. Jadi kita takut kepada Allah karena kita tahu siapa Allah gitu. Ya, berbeda dengan kita takut terhadap binatang buas. Kita lari pontang-panting, atau takut pada sesuatu yang menyeramkan, takut pada ancaman. Kalau kita takut kepada Allah karena kita tahu siapa Allah, memuliakan Allah. Wa aktsaru ma yakunu dzalika an ilmin mimma yukhsha minhu. Jadi ketakutan kita kepada Allah itu dibangun di atas kesadaran. Sadar. Wa mimma yushhad li hadza ta'rif min ibaratil ulama mayali. Berikut pendapat-pendapat ulama tentang takut.
tentang khasyah. Anal khasyah hiyallati tuhawil bainaka wa baina maksiatillah. Zakar Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, khasyah itu adalah sikap yang membuat Anda terhalang melakukan maksiat. Ya, kita mau berbuat maksiat, nggak jadi karena ada kesadaran itu. Wah, takut pada Allah. Nah itu kata Ibnu Katsir. Jadi ketakutan yang menghalangi Anda berbuat maksiat, itulah takut menurut Ibnu Katsir. Yang kedua, al-khasyah hiya rahbah wal makhafah, faif qalahu Ibnu Jarir At-Tabari. Khasyah itu adalah teror, ya, takut. Nah, tanpa disebutkan motifnya. Kalau tadi kan Ibnu Katsir menyebut motif ketakutan itu, ya, karena kita tahu siapa Allah, sehingga kita tidak jadi melakukan maksiat. Yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim, fahuwa khaufun makrunun bima'rifat. Ketakutan yang dibangun atas kesadaran. Takutnya karena sadar. Wala'ala ta'riful awal huwa aqrab ma yuqalu fi ta'rifil khasyah, haitsu jama'a fi ta'rifiha baina khauf alladhi huwa asyul khasyah wa ta'zim wal ilm. Definisi yang pertama sepertinya yang lebih pas, ya, yaitu takut yang menghalangi kita berbuat maksiat. Nah, itu yang dimaksud khasyah di sini. Nama-nama lain dari khasyah adalah khauf, wajal, rahbah. Status khasyah. Al-khasyatu minallah minal wajibati qalbiyah ala kulli muslim. Khasyah kepada Allah adalah kewajiban yang sifatnya hati. Ya. Jadi khasyah ini kan perasaan, bukan tindakan. Gejalanya menjadi tindakan. Hatinya takut, ya, terus bentuk lahirianya menahan diri. Wajib dimiliki oleh setiap muslim. Karena Allah menyatakan dalam surat 5 ayat 44, fala takhsyawun nas. Kalian jangan takut kepada manusia. Wakhsyawni, tapi takutlah padaku. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 40 ada ayat wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian takut. Hakikat dari khasyah, khasyatullah min ajalli a'malil qulub. Ya. Takut kepada Allah adalah amal hati yang paling tinggi. Jadi kesadarannya mendalam akan kehadiran Allah. Nah, takut inilah motivasi dari takwa. Sehingga takwa itu tameng. Ya, dengan kita nggak jadi menggagalkan perbuatan maksiat, maka kita akan selamat. Allati taqumu alai ibadah, yang di atasnya lah dibangun ibadah. Jadi ibadah itu dasarnya takut. Ya, coba Anda hitung-hitung sendiri. Bertanya pada diri sendiri, apa yang menyebabkan Anda datang ke masjid? Apa? Apa takut sama Pak RT? Takut dimarahin? Apa nggak enak sama tetangga? Nah, ini Anda sendiri yang bisa menjawab. Ya, kalau jawabannya itu karena takut kepada Allah, berarti benar. Sikap kita benar. Tapi kalau Anda nggak enak, ya nggak enak lah. Orang-orang pada berangkat, masa nggak berangkat? Saya akan menyatakan diri muslim. Nah, berarti belum sadar. Suatu saat Anda kalau ada di tempat lain, Pak RT nggak ngeliat, tetangga nggak ada, berarti nggak sholat. Belum sadar berarti itu. Ya, itu. Jadi beda.
Orang yang takut kepada Allah, mau ada orang, mau nggak ada orang, motivasinya digerakkan oleh kesadaran. Wa khasyatullah ta'ni injizarun qalbil mu'min. Yang namanya takut kepada Allah itu berarti getar hati seorang mukmin, wa wajaluhu wa khaufuhu wa harabuhu min sukhtillah. Kesadaran seorang mukmin takut terhadap murka Allah, takut dimarahi. Maka kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti apa yang dimaksud lurus? Kita jawab, yaitu jalan yang pernah Engkau berikan, jalan yang pernah Engkau tunjukkan kepada orang yang Kau beri nikmati, keberi nikmat. Di ayat yang lain sebut minan nabiyyin 4, was-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, yaitu nabi-nabi, jalan yang pernah ditempuh oleh nabi-nabi, syuhada, para martir, pahlawan, ya, minan nabi wassiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itu yang kita minta. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang Kau murkai. Nah ini, kita takut murka. Pulang sih pulang, karena kita semua akan pulang. Tapi pulang dimarahi, ya, dituding-tuding. Nah, kira-kira gimana? Kalau kita pulang kampung kan kepengen jadi raja, orang memberikan apresiasi, sukses, kan begitu. Malah dibandemi. Wah, sudah, sana jangan pulang. Nah, gimana perasaannya? Kita datang ke akhirat, Allah murka. Atau pulangnya itu dhalin, nyasar, bukan ke tempat yang sebenarnya. Nah itu juga nggak enak. Harusnya ke sono malah nyasar kemana-mana. Nah kita minta pulang kepada Allah dengan nyaman. Ghairak maghdub, bukan dimurkai, bukan nyasar. Wa ghadabihi wa uqubatihi wa wa'idi fil akhirah. Kita takut, ya, dari murka Allah, marah serta siksanya. Wal abdu idza khafa makhluqan hariba minhu. Seperti biasanya kalau kita takut pada sesuatu kita lari. Contohnya kita takut binatang buas. Kita takut razia, diberitahu di situ ada razia. Sementara kita berkendara nggak lengkap, pasti kita milih jalan lain. Itu namanya takut. Ada yang sampai karena takut malah mati dia. Polisi tahu dikejar-kejar masuk kali, nyemplung pisan. Ya, ada yang begitu. Ini terdapat dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayat berapa ini? 39. Surat 33, ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, wa yakhshawnahu, dan takut kepadanya, wala yakhshawna ahadan illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah ini, kalau takut ini dimiliki oleh pemimpin-pemimpin kita, maka Indonesia aman. Tapi kalau takutnya bukan karena Allah, takut rugi, takut uangnya nggak pulang, takut begini-begitu, utangnya nggak lunas, ya udah susah. Karena tekor duluan kan. Mau nyalon tekan tekor, defisit, minus, takut nggak pulang. Nah, itu. Kalau takutnya takutnya selain takut kepada Allah, ini semuanya merugikan. Begitupun kita, kalau takutnya kepada manusia, nanti kalau nggak ada manusia, sikap kita berbeda lagi.
Bayangkan anak kita, kalau dia disiplin karena takut pada Anda belum tenang, ya kan? Tapi kalau anak kita disiplin tanpa ada kita sekalipun, contohnya kita bisa memonitor, ada CCTV-nya, kita pura-pura pergi, pengen tahu di rumah, oh ternyata dia tetap disiplin, nah itu Anda akan tenang. Berarti anak kita sudah sadar. Tapi kalau dia disiplin karena ada kita, takut kita, nah ini belum sepenuhnya. Nah begitu juga kita pada Allah. Kalau kita beramal soleh karena manusia, ya berarti nggak ada manusia, kita tidak beramal. Tapi kalau nggak ada Allah, kita baru nggak takut, ya nggak mungkin kan? Allah ada di mana-mana. Allah selalu mengawasi kita, kan tidak mungkin. Nah, jadi kalau kita takut kepada Allah, dimanapun kita berada, makanya ittaqillah haitsu ma kunta. Ada pesan Nabi di hadis Arba'in, bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Ya, terus apa itu? Wa'atbil sayyi'atal hasanah. Ikuti perbuatan buruk dengan baik. Ya, artinya susul saldo kita menurun plus dengan perbuatan baik. Menurun plus dengan baik. Gitu terus. Kalau ibarat saldo kredit, debit, kredit, ada debit, kredit lagi terus. Innal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikan akan menutupi keburukan. Kita tahu jadi manusia itu nggak mungkin lempeng terus, karena dosa itu bisa kita peroleh tanpa sengaja. Bisa karena kebodohan, ya, niatnya baik sampai kepada orangnya jelek. Kita niat bercanda ditanggapi dengan hinaan, kiranya menghina pada bercanda. Nah, karena dia momennya nggak tepat. Ya, dia lagi galau, kita candain, marah dia. Contohnya begitu, tanpa kita sadar. Nah, maka cara menghilangkan itu semua adalah dengan kebaikan demi kebaikan. Yubishiddati khasyatihim minhu subhanahu wa ta'ala. Nah, kata di sini, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah, ya, dan cukuplah Allah sebagai hasib. Hasib itu sebagai penghitung. Ini menyadarkan kita kepada kesadaran, menyadarkan kita kepada sikap, jangan pengen dihitung oleh orang. Hasib, tapi sebagai Allah saja. Itulah yang namanya ikhlas. Kata Ibnu Taimiyah, ikhlas itu ditandai dengan dua. Pertama, nggak dilihat, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak mau diupahi kecuali oleh Allah. Itu namanya ikhlas. Wallati wa asna ta'ala ala malaikati bisyiddati khasyih minhu. Dan bahkan Allah menyatakan pujian kepada malaikat karena malaikat itu sangat takut kepada Allah. Malaikat yang punya kekuatan dahsyatnya takut pada Allah. Dan nanti di ayat yang lain ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu bentuk jama dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Diambil kata ilmu. Jadi yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya, sehingga dia tidak berani menjual kebenaran, tidak berani nego kebenaran. Dalam Al-Quran sebutkan ka'annahum yusaquna yujadilunaka mim ba'di ma tabayyan, mereka bertengkar kepadamu setelah jelas mana yang salah mana yang benar. Surat 8 ayat 1. Jadi orang-orang sepulang perang Badar minta bagian, karena perang Badar kan menang. Itu perang pertama ya, perang Badar.
Perang Badar menang. Orang-orang belum mengetahui persis sikap Nabi, ada yang baru kenalan. Jadi setelah perang kok Rasulullah kayaknya tenang-tenang saja. Nggak cepat gitu. Nggak cepat dalam apa? Dalam membagi hasil rampasan perang. Sehingga selendang Rasulullah ditarik. Weh, gitu, barat orang sini. Gimana nih urusannya? Menang kok, menang baik. Kata Rasulullah, sayang selendangku ini cuma satu. Kalau lebih dari satu aja, saya akan bagi. Insya Allah saya tidak bakhil. Insya Allah saya tidak curang. Saya akan bagi. Tapi kepada siapa dan berapa jumlahnya, ini wewenang lillahi wa rasul. Wewenang Allah dan Rasul. Kalian tidak diberi hak. Ya. Rampasan perang ini tidak diberi hak untuk dimusyawarahkan. Karena hasil rampasan perang kan ditumpuk nih. Gimana nih? Yuk kita musyawarah. Ini buat siapa, buat siapa, buat siapa. Sebab rampasan perang itu bukan benda saja, kadang-kadang orang. Anak-anak dan perempuan. Kan dibagi tuh. Kalau yang dewasa ditawari Islam, mau nggak? Masuk Islam. Kalau nggak mau dibunuh. Atau menjadi budak. Kalau perempuan ya itu tadi yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aimanuhum. Dan orang-orang yang memelihara kelaminnya kecuali kepada pasangannya dan yang dimiliki oleh tangan kanannya. Tangan kanan itu budak itu. Budak yang didapat dari rampasan perang. Ya, dia boleh berapa saja. Tapi kalau punya anak dari budak itu statusnya berbeda. Si perempuan ini ganti namanya menjadi Ummul Walad. Ummul Walad dalam bahasa sini ibune bocah. Ummul Walad, bukan lagi budak. Jadi sebenarnya tujuan dari hukum Islam ini pembebasan budak pada waktunya. Karena itu boleh dimiliki berapa saja. Nanti kalau punya anak, dia bebas. Ya, anaknya merdeka karena ayahnya orang merdeka. Nah, jadi tujuan Islam itu sebenarnya mempercepat ini penyelesaian budak-budak. Kita lanjutkan. Fakhasyatullah. Kemudian dalam surat 67 ya. Surat 67, surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang yang takut kepada Tuhan mereka, tapi bil ghaibi, masalah gaib, takutnya terhadap gaib. Kalau Anda takut kepada macan, itu bukan takut gaib. Karena macan itu bisa dideteksi oleh indera. Ya. Tapi takut kepada yang gaib, gaib itu kan cirinya 3. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dialami, tidak bisa diuji. Nanti di akhirat bakal begini. Mungkin kalau bukan beriman, Anda akan jawab, lah sirane ngomong mengkono wis weruh cah. Pasti begitu. Ya kan? Kamu ngomong begitu itu ya benar. Kamu aja belum mati. Ngomong begini, begitu. Nah, itu kalau orang nggak beriman tuh begitu. Makanya mereka ngeyel. Coba Anda pikir baik-baik. Semua keterangan agama, contohnya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya saja, belum wajibnya. Sunnahnya saja. Kenapa fajar ini mendapat perhatian khusus? Karena dia calon wakil wali kota. Salah itu.
Fajar ini mendapat perhatian khusus karena di situ ada shift malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena sholat fajar disaksikan. Lah emang sholat lain nggak disaksikan? Kan begitu kita bertanya. Beda kalau sholat fajar disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat malam dan malaikat pagi. Jadi catatannya dua. Di buku malaikat malam ditutup dengan amal baik. Oh, sholat fajar dia, sholat fajar. Yang pagi memulai dengan sholat fajar. Jadi double di sana sini. Maka promonya tinggi. Sholat sunnahnya saja 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah bisa diteliti? Gak bisa. Apakah bisa diuji? Nggak bisa. Apakah bisa dialami? Nggak bisa. Ya, lebih baik daripada dunia dan sisi itu. Angkanya Anda tahu dari mana? Angkanya itu setelah melakukan itu dapat itu dari mana? Nah, itu kan keimanan. Maka ini keimanan diletakkan oleh Allah ciri khas muttaqin. Ya, di awal surat Al-Baqarah sudah dijelaskan hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk untuk muttaqin. Kita bertanya muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang gaib. Gaib itu tadi nggak bisa diakses oleh indera. Tidak bisa berdasarkan pengalaman, tidak bisa. Sok percaya. Tapi kalau semuanya serba nggak bisa diakses, manusia ya menghadapi kesulitan, maka dibuka sedikit-sedikit oleh Allah. Ya, jadi di alam nyata ada pembuktian. Lihat tuh. Contohnya pembuktian itu ada pada jenazahnya Fir'aun. Ya, sebab Fir'aun di saat meregang nyawa, beliau mengucapkan begini, amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan saya menjadi muslim. Tapi kemudian Allah menggugat, al-an waqad asaita min qablu, baru sekarang kamu menyatakan diri beriman. Sudah telat. Tapi meskipun telat, Allah tetap menghargai. Dengan cara apa? Mengawetkan jenazahnya. Al-yawma nunajjika bi badanik. Hari ini aku selamatkan badanmu. Tubuhmu aku selamatkan. Supaya apa? Liman khalfaka ayah. Supaya menjadi peringatan bagi orang sekarang dan orang yang akan datang. Nah, orang yang akan datang kan kita. Sehingga fisik Fir'aun sampai sekarang masih kita bisa lihat di museum. Belum dikubur. Logikanya, kalau orang mati tenggelam, ukuran berapa hari pasti udah bengkak. Sudah mawur. Ya, antara tangannya, kepalanya itu mungkin udah misah. Daging-daging udah rontok. Tapi beliau masih utuh. Ini karena perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat, Allah yang menentukan. Nah itu, jadi fisik Fir'aun masih bisa kita saksikan di museum. Awetnya bukan diawetkan. Kalau sekarang sih memang diawetkan. Jadi dievakuasi itu bahkan di zaman kita. Salah satu orang yang ikut menyaksikan dari Indonesia itu ada Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab pernah menyaksikan evakuasi. Orang Barat nggak percaya bahwa Fir'aun yang ditemukan itu muminya Fir'aun zaman dulu. Lalu diteliti oleh arkeolog. Oh benar. Ternyata ini sudah ribuan tahun. Nah itulah. Ya, Allah punya kuasa. Fakhasyatullah. Nah, jadi
Kalau semua disumputin oleh Allah, rahasianya baru nanti terbuka. Wah, manusia kayaknya sulit. Makanya dibuka dikit-dikit. Kebenaran Nabi, apa yang disampaikan Nabi terbukti. Seperti Nabi Macul. Waktu perang Khandaq, beliau ikut membantu membuat kanal. Ya, kanal yang cukup besar, nggak tahu berapa meter, supaya mereka maju, nanti musuh maju tuh masuk ke situ, ditutup sama daun-daun. Waktu beliau macul pakai kapak, batunya menimbulkan percikan api. Kata beliau, alhamdulillah nanti Persia kita akan kuasai. Waktu Rasulullah hidup, ada 2 negara adik kuasa. Ya kalau sekarang juga sama. Ya. Yaitu Amerika dan Cina sekarang menggantikan Rusia. Kalau dulu Persia dan Romawi. Beliau ngapak lagi, alhamdulillah Romawi kita kuasai. Orang kafir ketawa. Ya sama dengan saudara ngapak lah. Alhamdulillah Amerika, ya, presidennya masuk Islam. Alhamdulillah Rusia, presidennya masuk Islam. Contohnya begitu. Nah itu ya. Jadi masalah gaib ini saudara, ini yang menggoda banyak orang. Kenapa orang kafir menjatuhkan pilihan untuk kafir? Karena nggak mudeng, nggak paham. Bagaimana mungkin hanya menggerak-gerakkan begini dapat pahala? Ya kan? Produksinya apa gitu loh. Kita sholat nih, hanya begini. Kok katanya dapat pahala? Kan bagi mereka ini, otak mereka. Produksinya apa? Kan dia taunya produksi kan. Produksi ada hasil, boleh. Nggak masuk akal. Apa produksinya? Ya kan? Ini kecanduan. Begitu kata mereka. Ini karena nggak mudeng, Pak. Jadi maksudnya gini, kekafiran mereka itu kita harus maklumi. Kok maklum? Apa kita membela? Bukan. Inilah jodoh. Siapapun yang Allah tidak kehendaki beriman, angel. Dia omong itu susah. Ya kan? Karena jodoh lah. Karena keberuntunganlah Anda ditunjuk Allah untuk beriman. Kalau Anda ditempatkan di sana, enggak susah. Mau mikir begini susah. Kepremen asal, jengkang-jengking, dapat surga. Wong kita mau punya rumah yang enggak begitu bagus saja, saben bulan harus bayar sekian, bulan sekian, uang muka sekian. Kerja luar biasa, sebulan baru bisa ngangsur. Kalau berhenti aja kerja, nggak bisa. Untuk mendapatkan kapling yang tidak begitu bagus dibanding surga. Ya kan? Bagaimana mungkin jengkang-jengking bisa masuk surga? Ini nggak mudeng bagi mereka. Susah diterima oleh akal sehat. Tapi terbukti kan, hidup saudara jadi mudah, hidup saudara menjadi tenang, hidup saudara menjadi bahagia. Kan terbukti kan? Jadi bukti ini nggak semuanya didapat nanti di akhirat. Kalau semuanya di akhirat, saudara juga lama-lama kesel juga. Hidup susah terus, nggak tenang, nggak apa, malah berlawanan. Ya, malah yang kita dapat berlawanan. Pasti lama-lama, waduh, mikir-mikir kan, begini mah. Tapi untungnya kita hidup di Indonesia yang aman. Ibadah tidak diganggu, tidak, ya, artinya berhadapan dengan angkatan bersenjata, tidak berhadapan dengan polisi. Coba kalau Anda ditakdirkan di Palestina, terbayang nggak oleh saudara? Kalau Anda sekarang dicomot, taruh di Palestina, wah hidup deg-degan terus, bisa jadi korban. Nah, kita hidup di sini aman, ya, karena dilindungi undang-undang. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Inilah pencapaian kita. Jangan kita sia-siakan kan kesempatan ini.
Sebab kemarin sudah dijelaskan, datang ke masjid dakwah itu nggak selalu dalam bentuk suara. Kelakuan juga dakwah. Antara lain Anda berjalan dari rumah ke masjid itu sudah dakwah. Kenapa ya orang itu sampai jalannya terseok-seok, masih ini masjid, Pak? Tuh, ada apa gitu? Belum waktunya nunggu dari maghrib ke isya, dari subuh ke duha, Anda ramai. Sepertinya penting, gitu kan? Nah itu dakwah. Fa khasyatullah ta'ala fid dunya tariqun lil amri fil akhirah. Maka takut kepada Allah di dunia adalah tarik, jalan keamanan, jalan keselamatan di akhirat. Wa sababun li sa'ada fid darain, dan menjadi sebab ya kebahagiaan di dua tempat, dunia dan akhirat. Berapa banyak? Seperti yang saya pernah sampaikan, kebaikan kita nggak selalu dibayar kontan, nggak selalu dibayar kontan. Bisa jadi yang mendapat kemudahan anak kita yang baik, yang merasakan anak kita. Contohnya kita selalu berbuat baik pada orang, mungkin kitanya nggak dapat langsung bayaran dari Allah. Tapi di periode anak kita kerja gampang, orang-orang mau susah dia gampang, gajinya gede, hidupnya tenang. Kan ada orang yang gajinya gede tapi risikonya tinggi. Ini enggak, risikonya ringan. Orang-orang susah, tapi dia lolos, bisa tersaring, dapat, dimudahkan oleh Allah. Nah ini boleh jadi kemudahan itu didapat karena Anda. Boleh jadi, karena Allah bisa ya lebih tahulah, wih anaknya aja yang tak bikin kaya. Kalau orang tuanya nanti nggak suka ke masjid ini. Allah nggak mempercayakan kekayaan pada kita, dipercayakan anak. Bisa jadi begitu. Hidup ini singkat, kita harus padatkan dengan baik semua orang, baik kepada semua orang. Apa yang Anda alami begitu itu saya sudah alami dulu. Sesat itu. Sikap eksklusif, menganggap diri kita benar sendiri. Orang lain kita harus lihat tadi, orang kafir pun menjadi kafir, kita prihatin, gitu kan? Kenapa mereka menolak? Karena manusia itu sebenarnya makhluk pencari kebenaran. Manusia itu dari waktu ke waktu manusia terus berkreasi untuk memudahkan hidupnya. Kalau dia tahu Islam itu membuat bahagia, kenapa dia ingkar? Kenapa dia nggak mau? Pasti ada sesuatu. Boleh jadi kita sebagai muslim membawakan Islamnya tidak idealis, tidak simpatik. Islamnya benar, tapi yang ngebawaan ini tidak ramah. Karena Rasulullah membawa Islam, dia ramah. Belum lagi dengar ajarannya, ngelihat orangnya aja orang sudah terharu. Tuh, sahabat dan Rasulullah begitu. Melihat orangnya saja, nggak usah dengar ceramahnya. Belum lagi dengar ceramahnya, ngelihat perilakunya orang sudah kagum. Ini zaman dulu. Kalau sekarang, orang akan menyatakan diri muslim setelah dia belajar. Jarang dengan melihat. Oh kenapa ya orang Islam, kalau memang agamanya itu bisa membawa kebahagiaan, kok dia nggak bahagia? Susah aja, serakah, tamak. Kenapa bisa begitu? Nggak jujur. Sehingga kita dihadapkan dilema, milih mana, kafir jujur atau muslim yang nggak jujur? Tanya begitu. Oh berarti Anda nuduh berarti muslim tidak jujur. Ya kan? Nah, tidak mungkin muslim yang baik pasti jujur. Contohnya saya pernah katakan di Singapura, ini sudah menjadi keyakinan haram di dalam hati mereka, itu haram mengambil hak orang. Jadi kalau ada benda yang bukan miliknya, itu dia lebih baik serahkan. Itu menjadi budaya. Sehingga jarang ada barang hilang nggak ketemu. Asal Anda tahu di mana tuh letaknya. Contohnya, waduh waktu saya sholat, saya taruh HP tuh, lupa.
Nah, Anda ke situ lagi pasti lagi ditaruh di box temuan. Kalau kita prestasinya luar biasa, di tempat wudhu, aduh lupa, udah nggak ada. Nggak ada yang bisa ditanya. Tuh kita. Lebih parah lagi, naruh tas di Masjid Istiqlal. Meleng sedikit, hilang. Itu yang baru-baru terjadi, ibu-ibu yang kasih tahu. Ibu-ibu, terjadi pada ibu-ibu. Jadi dia sholat, rehat pikirannya, istirahat, bangga dengan masjid terbesar. Itu naruhnya di samping, begitu nengok, Assalamualaikum, udah nggak ada. Tuh. Kenapa di negara orang bisa begitu? Negara kita enggak, padahal kita muslim terbanyak. Nah itulah. Ya karena kita belum betul-betul menjalankan. Padahal hukuman kita kejam. Pencuri potong tangan, nggak tanggung-tanggung. Tapi sebelum potong tangan itu menjadi hukum, coba laksanakan pelan-pelan. Jangan pernah tertarik dengan benda orang. Sebab pesan Nabi kan 3. Jangan pernah tumpahkan darah sesama muslim. Jangan pernah ambil hartanya. Kecuali dengan benar ya. Transaksi, sewa-menyewa, upah itu boleh. Jangan coreng kehormatannya. Ini pesan Nabi terakhir. Nabi kepada anak-anaknya, artinya kepada umatnya. Hati-hati ya 3 hal. Jangan menumpahkan darah, jangan saling mencuri, ya, jangan saling mencoreng kehormatan. Nah itu. Kalau ini kita jalankan dengan baik, wah, umat Islam ini akan jaya. Kita lanjutkan. Dalil-dalil. Dalil-dalil tadi sebagian sudah disebut, yaitu surat An-Nur, diantaranya surat ke-24, ya, ayat 52. Tadi surat 23 ayat 57 sudah. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang karena takut kepada Tuhan mereka, mereka bersikap hati-hati. Hidup di dunia hati-hati karena takut pada Allah. Kemudian surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsyallaha wa yattaqhi ya, bacanya gitu ya. Ini agak susah nih. Surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsyallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah, takwa kepadanya, mereka itulah orang yang berbahagia. Kemudian ada ayat yang lain, surat tadi 67 ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang yang takut kepada Tuhan mereka, terutama gaib, ya, takutnya karena gaib. Lahum maghfiratun, bagi mereka dapat ampunan, wa ajrun kabir, pahala yang besar, nah, dan banyak lagi. Kemudian hadis-hadis. Kalau tadi ayat-ayat, sekarang hadis-hadis. Hadis-hadis yang berkaitan dengan takut. Wa minasunatil mutahharah haditsu Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi katanya nih, saya belum pernah meneliti ya, air mata yang keluar karena menangis takut kepada Allah itu berbeda katanya. Bukan formasinya gimana? Isinya, zat-zatnya berbeda katanya. Dengan air mata yang takut karena sedih, atau air mata yang takut karena kelilipan. Jadi air mata ini ya dibuat oleh mata
zat-zatnya itu berbeda-beda. Kalau dia takut kepada Allah, keluar air mata. Itu berbeda dengan air mata kena benda apa gitu sehingga keluar, kelilipan. Atau air mata karena sedih. Air mata yang takut kepada Allah nanti di hari kiamat timbangannya berat. Tapi bukan suruh diwadahin, bukan. Timbangannya berat nanti. Ya, mendapat ditimbang oleh Allah itu. Air mata yang keluar karena takut pada Allah, menyesal. Tuh, katanya gitu ya. Jadi kata di sini, tidak akan masuk neraka seseorang baka seorang laki-laki yang menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fiddar. Kecuali kalau air susu bisa pulang ke susunya. Tuh. Air susu yang sudah keluar bisa masuk lagi, kesedot lagi. Atau bayi yang sudah keluar, bapak saya jelek, masuk lagi. Enggak jadilah. Ya kan? Kecuali kalau bisa begitu. Jadi tidak akan masuk neraka. Maksudnya dia akan masuk surga selamanya. Tidak mungkin sifatnya sementara. Wala yastami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak akan bersatu debu yang timbul di jalan Allah dan asap yang timbul dari jahanam. Jadi asap jahanam dengan debu jalan Allah, debu jihad itu tidak akan bersatu. Ya, tidak mungkin orang yang jihad akan masuk neraka, maksudnya begitu. Dari Nabi juga disampaikan dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah an-nausami'an Nabi yaqul. Nabi bersabda, "Inna rajulan hadaral maut." Suatu saat ada seseorang sekarat. Falamma ya'isa minal hayat aw sa'ahlahu. Setelah mendekati kematian, dia wasiat kepada keluarganya, "Idza ana mittu fa ajmi'u li hutaban katsiran." Kalau nanti saya wafat, ya, kalian kumpulkan kayu. Tanggung ya. Kita selesaikan hadis ini dulu. Nanti kalau saya sudah meninggal, kalian kumpulkan kayu. Lalu bakar aku. Tuh, katanya. Fa idza akalat lahmi wa khalastu ila azmi famtashahitu fakhudhuha watnuha. Kalau saya sudah terbakar seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuh saya sudah terbakar menjadi abu, maka taburkan abu itu ke laut. Begitu pesan orang ini. Ini orang yang bukan hidup di zaman Nabi. Jadi Nabi lagi cerita ada orang dulu. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu sampai berbuat itu? Lima fa'alta dzalik. Kenapa kamu lakukan itu? Ya, ketika ditanya oleh Allah, min khasyatika. Karena takut kepadamu. Faghfarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya. Jadi orang ini sudah jahatnya nggak kira-kira. Ya, di akhir hayatnya dia menghukum dirinya sendiri, tapi ini bukan di zaman Nabi. Dia menghukum dirinya sendiri dengan menyuruh keluarganya membakar dirinya. Nanti kalau sudah dibakar, tolong abunya kau tebarkan ke laut. Maksudnya supaya apa? Tidak ada bekas, sehingga nggak bisa dihukum oleh Allah. Kenapa kok sampai berbuat itu? Karena takut akan hukuman Allah. Jadi dia jahatnya luar biasa. Dia ingin menghilangkan jejaknya dengan cara seperti itu. Karena perbuatannya itulah diampuni oleh Allah. Tapi sekali lagi ini bukan umat Nabi Muhammad. Ya, jadi umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan bunuh diri. Yang benar adalah taubat. Nah, ini umat lain. Nah itulah saudara. Jadi materi pada pagi ini tentang akidah menyampaikan pesan takut. Salah satu bentuk akidah itu takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, maka akan mewujud pribadi yang takwa. Takwa itu adalah kesadaran mendalam akan hadirnya Allah. Dimanapun kita berada. Kalau kita sudah sadar Allah hadir, maka kita
akan menghindari apa-apa yang membuat murka. Kita akan cenderung takwa pada perintahnya. Demikian, sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.